Dan nggak ada yang sia-sia dari belajar. Sedikit demi sedikit Anda akan semakin terlatih otot di otak Anda. Ya, semakin kuat nanti berpikirnya. Anda akan semakin paham. Dan ini akan membantu Anda untuk tetap tenang, santai, meskipun di bawah ujian. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Pernah nggak Anda ngerasa ingin banget jadi orang yang tenang dalam berbagai jenis situasi? Ketika lagi ngejar deadline, tenang. Ketika lagi banyak ujian, tenang. Ketika lagi banyak masalah, tenang. Pernah punya keinginan seperti itu? Yes, kalau Anda ingin banget jadi orang yang tenang dalam berbagai situasi, saya akan sharing pada Anda salah satu teknik psikologi dari metode kuno yang sampai sekarang efektif dan bisa Anda aplikasikan setiap hari. Mulai dari sekarang juga. Yes, di sini saya akan sharing pada Anda tentang stoicism. Nah, apa itu stoicism? Kenapa stoicism? Dan kenapa ini bisa jadi solusi untuk Anda stay cool, tetap tenang, dan bisa jadi salah satu solusi gaya hidup Anda? Simak terus. Apa sih stoicism itu? Jadi gini, dalam konsep filsafat, stoicism itu artinya ketenangan, kesejahteraan, ketabahan, dan kebahagiaan. Dan itu adalah keutamaan dalam hidup. Bener nggak? Siapa sih yang nggak ingin bahagia? Coba kita bayangin. Dalam hidup kita, misalnya kita punya uang yang banyak nih. Misalnya kita punya 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Tapi hidupnya nggak tenang, nggak bahagia. Bawaannya tuh was-was terus, cemas, panik, depresi. Aduh, kayaknya kan nggak oke juga kan? Jadinya malah kayak nggak hidup, betul nggak? Nah, tapi coba kita bandingkan. Misalnya kita secara materi mungkin pas-pasan. Tapi bawaannya tuh hatinya tenang, sejahtera, bahagia. Kayaknya tuh dunia jadi milik sendiri. Indah banget. Setuju? Nah, jadi ternyata menurut metode stoicism itu, ketika kita tidak bereaksi secara berlebihan pada kehidupan kita, maka kita akan lebih mudah untuk menerima realita. Kita lebih mudah menerima kenyataan. Dan ketika kita sudah menerima kenyataan tersebut, maka kita sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenang, sejahtera, dan bahagia. Nah, muncul pertanyaan. Tadi kan saya sempat bilang bahwa untuk mendapatkan ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup kita, salah satunya adalah dengan menerima kenyataan, menerima realita pada hidup kita. Terus gimana nih caranya? Nah, gini. Ada kalimat yang menarik dari salah satu filsuf stoik namanya Epictetus, dan ini berhubungan sekali sama mindset. Dia bilang gini, ini penting ya untuk kita garis bawahi dan perlu diingat, yaitu kalimat some things are up to us, something are not up to us. Maksudnya, ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Kita sebut aja ini misalnya kelompok A. Namun ada juga hal-hal yang di luar kendali kita, yang nggak bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita kendalikan. Kita sebut aja ini kelompok B. Masalahnya adalah kebanyakan kita ini lupa sama yang nomor 2 ini. Dan ini yang menjadi problem. Yang tanpa sadar suka bikin kita itu stres, nggak tenang, nggak bahagia. Karena lupa sama yang kedua ini, yang B ini, ya. Hal-hal yang di luar kendali kita. Kita terlalu fokus sama keyakinan atau perasaan bahwa semua itu harusnya bisa kita kendalikan, semau saya. Ini bahaya. Contoh mudahnya gini. Untuk hal-hal yang kelompok A ini, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan, contoh misalnya Anda adalah seorang mahasiswa atau seorang karyawan di sebuah perusahaan yang lagi ngejar deadline. Nah, untuk kasus ini, banyak hal yang bisa Anda atur. Misalnya, kapan Anda akan mengerjakan tugasnya? Berapa lama Anda akan mengerjakan tugasnya supaya bisa selesai tepat waktu? Di mana Anda akan mengerjakannya? Nah, itu bisa Anda kontrol. Ya. Dan yang bisa Anda kontrol ini bukan sekedar tugasnya saja, melakukan tugasnya. Tapi juga perasaan diri Anda, opini, pertimbangan, pikiran yang ada dalam diri Anda, itu bisa Anda kontrol. Contoh, misalnya, saya besok ingin punya mood yang bagus di pagi hari. Nah, maka kita bisa ngontrol tuh pikiran kita untuk bangun tidur,
ngucapin kata-kata afirmasi positif, sehingga membuat kita terbawa positif dan juga moodnya jadi lebih baik. Gitu juga sama yang bisa dikontrol, judgement, opini, pikiran kita itu bisa. Contoh, misalnya ada orang atau teman Anda misalnya yang tiba-tiba senyum sama Anda, ya, senyum gitu kan. Nah, di sini Anda bisa memainkan opini Anda, ya, pikiran Anda. Bisa dibawanya ke arah negatif, wah dia kok tiba-tiba senyum nih, jangan-jangan mau minjem duit nih, waduh dia jangan-jangan apa nih, gitu. Atau sebaliknya, Anda bisa memasukkan mindset positif, seperti misalnya, oh iya dia ramah, dia baik, dia sopan santun, misalnya seperti itu. Dan itu bisa membuat diri Anda jadinya lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, ya. Nah, Anda bisa mengatur otak itu, ya, Anda bisa memiliki kebebasan untuk menilai, ya, pandangan terhadap lingkungan. Gitu, itulah salah satu contohnya. Contoh lagi, misalnya untuk yang kelompok A, yang bisa Anda kontrol, yaitu adalah tujuan, keinginan. Anda ingin punya target, punya cita-cita. Nah, ini sangat bisa dikontrol sekali, ya. Termasuk usaha-usaha yang apa yang akan Anda lakukan untuk mengejar target ini. Terlepas dari nanti hasilnya itu tercapai atau enggak, yang pasti adalah kita, saya, Anda itu punya kebebasan, punya kontrol apa ya cita-cita saya, apa target saya, dan apa yang akan saya lakukan. Nah, selain kelompok A ini, ada juga kelompok B yang tidak bisa kita kendalikan, ya, yang di luar kendali kita. Contoh, misalnya, kita udah siap-siap nih mau nonton bioskop, sambil reunian sama teman-teman lama. Tapi nggak taunya pas udah mau keluar, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung dan turun hujan, petir, hingga akhirnya banjir. Jadi kita nggak bisa nonton bioskop. Nah, itu semua nggak bisa kita kendalikan. Ya, nggak mungkin juga kan kita nyalahin, oh Tuhan kenapa sih gitu kan, kok hujan gitu. Nggak bisa. Ya. Padahal kan saya udah ngerencanain ini jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, dari kasus ini ada dua sikap yang bisa kita ambil. Satu adalah mengeluh, menyalahkan turunnya hujan, jadi nggak bisa nonton, nggak bisa reunian. Ya. Kemudian, atau yang kedua, yaitu adalah stay cool, tetap tenang, cari hikmah di balik itu. Ya, nyari sisi positifnya. Oh, alhamdulillah, nggak jadi, untungnya aja, belum di tengah jalan. Kalau di tengah jalan kejebak banjir, lebih susah. Ya. Atau misalnya, ya udah nggak apa-apa, reschedule. Mungkin saat inilah saat yang bagus untuk saya me time, ngerampungin tugas, baca buku. Nah, ini mindset ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Cara pandang, mindset itu sangat bisa kita kontrol. Kebayang ya? Semakin kita fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, semakin besar potensi stres pada kita, nggak bahagia. Sebaliknya, semakin kita mengasah dan mengoptimalkan apa yang bisa kita kontrol, pikiran, sikap, emosi, ya. Ketika Anda mengasah terus kemampuan ini, maka ini bisa berpotensi Anda menjadi seorang yang bahagia. Stay cool, hampir di setiap saatnya. Nah, apa aja sih yang masuk kelompok B ini yang nggak bisa kita kontrol? Contohnya kejadian alam, seperti tadi, hujan, banjir, gempa, itu nggak bisa. Contoh lagi, kondisi bawaan lahir. Kita nggak bisa request mau dilahirin sama keluarga yang seperti apa, ya, bentuk tubuhnya seperti apa, kemudian etnis sukunya apa, warna kulitnya saya mau apa, lahir dari kebangsaan mana, itu nggak bisa. Kemudian, lingkungan tempat kita tinggal, ini juga nggak bisa. Memang untuk ini ada pengecualian, ya, kalau misalnya kita punya pengaruh seperti kita adalah RT, RW, lurah, mungkin bisa, ya, tapi secara umum itu adalah di luar kita. Ya. Kemudian, nah ini yang penting nih, persepsi orang lain, opini orang lain, tindakan orang lain. Nah, ini paling penting untuk kita sadari. Yes, kita nggak bisa menuntut orang lain untuk punya persepsi, opini, dan tindakan yang sama dengan kita. Atau menuntut seseorang untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. Semakin kita menuntut ini dari orang lain, semakin kita harus siap-siap sama stres. Camkan itu. Sekali lagi, ada 1-2 kasus di mana ada orang yang bisa mempengaruhi orang lain, ya, persepsi. Misalnya orang tua mempengaruhi anak, mungkin bisa guru, pemimpin, motivator, mungkin bisa dia mempengaruhinya. Tapi secara umum, ya, itu kita biasanya tidak bisa mempengaruhi persepsi orang lain. Ya. Kita fokuskan aja pada yang kelompok A ini yang bisa kita atur. Nah, semakin kita itu fokusnya pada orang lain harus seperti kita, ya, yang nggak bisa dikendalikan, tentunya ini bisa menjadi ancaman buat diri kita sendiri, terutama kesehatan psikologis kita. Kan sayang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Terus gimana nih, Kang? Supaya kita bisa jadi lebih
stoik, supaya bisa lebih tentram, bersyukur, dan lebih realistis untuk menerima segala fase dalam kehidupan kita. Lebih bahagia. Ini dia. Nah, ini perlu dicatat nih ya, karena ini impactful banget dan efektif banget. Yang pertama, kita harus ingat dulu bahwa sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu. Kita semua punya waktu yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus bisa menghargai waktu setiap momennya dengan baik. Kita bisa mulai dengan membuat catatan, target, apa yang ingin Anda capai, bagaimana Anda mengisi waktu-waktu Anda untuk mencapai target tersebut. Misal, Anda saat ini usianya udah 30 tahun, dan Anda ingin banget punya rumah di usia 35 tahun. Ini oke, bagus, ya. Nah, next steps-nya adalah coba tuangkan ke dalam waktu yang Anda miliki. Berarti 5 tahun nih waktu saya. Apa yang harus saya lakukan? Momen apa saja yang bisa saya lakukan, yang bisa saya kendalikan untuk mencapai cita-cita tersebut? Belajar, ikut kursus jualan, berguru ke orang-orang yang lebih dulu sukses, dan lain-lain. Isi setiap momen waktu itu dengan optimal. Itu adalah yang pertama. Oh iya, mungkin Anda pernah dengar, banyak penyesalan orang-orang tua itu adalah, kenapa ya dulu waktu saya masih muda, waktu masih punya waktu, saya nggak mencoba melakukan itu. Saya nggak mencoba melakukan ini, dan sebagainya. Nah, mumpung kita saat ini masih punya waktu, ya masih muda mungkin, ya gitu. Nah, perhatikan waktu ini dengan sangat baik sekali. Hargai setiap momennya dan pastikan bahwa Anda melakukan apa yang ingin Anda capai dan pelajari, selalu berusaha untuk meningkatkan, bergerak maju. Cari tahu apa prioritas Anda dan kejar di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisa melakukan stoikism adalah jadilah reflektif dan kontemplatif atau kontemplasi. Ini penting banget dan buat saya pribadi, poin 2 ini yang alhamdulillah menghasilkan karya-karya besar saya. Grafologi, suplemen, grafonomi, Kang Afif Institute, sekolah digital, buku-buku yang saya tulis, ada super tim yang Masya Allah, semua itu hasil dari kontemplasi ini. Jadi kontemplasi itu adalah meluangkan waktu diri sendiri, kemudian pikirkan apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Apapun itu, dan usahakan dicatat. Sedikit cerita, saya itu kurang lebih sebulan sekali itu suka makan di tempat favorit saya, yaitu warung bubur kacang ijo atau warung Mirbus. Nah, itu salah satu tempat favorit saya dan hampir karya-karya besar saya yang barusan disampaikan itu lahirnya di situ. Nah, untuk Anda yang suka ikutan ke warung seperti itu pasti familiar kan sama suasananya ya. Duduk di bangku kayu panjang, madep ke tungku bubur kacang ijo, ada toples isinya roti, botol-botol saus, kecap, merica. Kadang yang jual itu muter radio, it's very best. Nah, saya ke sana sendiri, duduk sedikit mojok, sambil mesen makanan dan kopi. Nah, sambil ngeluarin buku catatan kecil, pensil, dan pulpen. Nah, momen di 30-50 menit itu seringkali jadi momen kontemplasi saya. Siapa sih saya ini? Udah umur berapa sih? Sisa umurnya berapa sih? Meskipun wallahu alam ya, kita nggak tahu kapan kita berakhir, tapi saya menaruh target sendiri. Usia 40 itu saya harus udah stabil, insya Allah. Setelah itu bonus. Nah, karena sekarang saya umurnya 38, jadi ada waktu 2 tahun lagi. Oke, terus apa aja target dan cita-cita saya? Termasuk untuk keluarga, istri, anak. Nah, apa yang bisa saya lakukan dengan optimal di 2 tahun ini? Dan setelah itu bisa menikmati bonus usia. Tahu nggak? Gara-gara saya berpikir seperti itu, kontemplasi itu Masya Allah. Muncul ide-ide yang luar biasa, banyak target-target baru, pencerahan dari dalam diri, dan lain-lain. Contoh, oke, berarti saya harus belajar sistem digital marketing. Oke, berarti saya harus punya tim berapa orang yang solid, kompak, the best. Oke, berarti saya harus tahu sistem otomatisasi itu seperti apa. Oke, berarti saya harus punya produk-produk baru dan lain-lainnya. Termasuk cara-cara dan langkah-langkahnya. Alhamdulillah, dengan melakukan itu, jadi semua itu jelas terarah dan tertarget. Nah, buat saya, poin nomor 2 ini, kontemplasi, menjadi poin the best dalam hidup. Yang ketiga, supaya kita bisa stoikism, bisa bahagia di berbagai situasi, adalah carilah, dekatilah guru, mentor, dan orang-orang bijak yang penuh kasih sayang.
usahain sungguh-sungguh mereka ini menjadi circle pertama Anda. Atau maksimal itu circle kedua, setelah keluarga menjadi circle pertama. Kenapa? Karena circle kita itu sedikit banyak akan mempengaruhi hidup kita. Ketika circle kita itu toksik, siap-siap kita kena dampak negatifnya. Sebaliknya, ketika circle kita itu positif, siap-siap kita juga kena dampak positifnya. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa membuat kita tetap membumi, rendah hati, dan bahagia. Coba luangin waktu, pertimbangkan untuk sungguh-sungguh mencari guru, mentor, orang-orang bijak yang memiliki kepekaan yang sama dengan Anda. Dekati mereka, mohon bimbingannya dari mereka, ikuti mereka secara positif. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, supaya bisa stoik, bisa tenang dalam berbagai situasi, yaitu belajar. Yes, kita harus mendidik diri kita sendiri supaya kualitas kita meningkat. Didik diri Anda sendiri. Baca buku, dengerin podcast bermutu, nonton info-info di YouTube seperti Anda saat ini, ya, itulah salah satu contoh poin keempat ini, belajar. Dan nggak ada yang sia-sia dari belajar. Sedikit demi sedikit Anda akan semakin terlatih otot di otak Anda. Ya, semakin kuat nanti berpikirnya. Anda akan semakin paham. Dan ini akan membantu Anda untuk tetap tenang, santai, meskipun di bawah ujian. Ibaratnya kayak waktu kita sekolah dulu. Ketika ada ulangan, ujian. Coba lihat siapa yang tenang, siapa yang panik dan cemas. Nah, biasanya yang tenang itu adalah yang udah belajar. Yang udah tahu, oh ini soalnya arahnya kemana. Yang tahu jawabannya, betul? Nah, gitu juga sama kita dalam menghadapi ujian dan tekanan sehari-hari. Seringkali yang membuat kita stres dan panik itu karena kita nggak tahu caranya. Kita nggak tahu jalan keluarnya. Betul? Nah, itulah kenapa orang-orang yang tenang di bawah tekanan, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang suka belajar. Nah, kita bisa mulai belajar nih. Mulai dari misalnya media sosial. Bisa. Dari Instagram atau search ilmu-ilmu tentang pengembangan diri. Di Pinterest, nah ini favorit saya nih, saya banyak belajar di Pinterest, itu banyak ilmu yang bisa menambah wawasan kita tuh banyak di situ. Atau grup diskusi seperti Quora, nah ini juga bisa bagus nih ya untuk sharing-sharingnya tuh banyak yang bermanfaat yang menambah wawasan situ. Gitu, jadi ketika kita di bawah tekanan tuh kita bisa, oh ternyata gitu ya caranya ya, oh bisa ya itu ya, wah ini bener nih gitu, kok kepikiran sih kayak gitu ya, sebelumnya saya nggak kepikiran gitu. Dan semakin banyak lainnya. Ya, semakin banyak jalan keluar yang ternyata tuh, oh iya ya bisa juga ya, gitu. Nah itu adalah yang keempat, belajar. Yang kelima, supaya bisa stoik, yaitu adalah belajarlah untuk tidak bersikap reaktif, tidak impulsif. Ketika ada suatu stimulus di luar kita, minimalkan respon emosional Anda. Kurangi bicara dan lebih banyak berpikir. Minimkan sikap reaktif terutama ketika ada tanggapan-tanggapan dari orang lain. Kontrol diri Anda semaksimal mungkin. Ini banyak yang gagal di sini nih. Di poin kelima ini banyak yang gagal. Contoh reaktif tuh gini. Siapa di antara Anda yang kalau lagi ngerjain tugas suka naruh handphone di sebelah Anda atau buka aplikasi chat di komputer? Nah, terus setiap beberapa saat sekali itu ngecek chat lagi, ngecek medsos lagi. Apalagi ketika ada suara chat masuk, cering-cering, buka lagi. Padahal kita tahu itu nggak berhubungan sama pekerjaan. Nah, terus di dalam diri kita tuh rasanya ingin banget buka handphone lagi. Nah, ini salah satu contoh tindakan reaktif impulsif. Tahu apa dampaknya? Nggak tenang. Yes, waktu jadi nggak efektif. Tugas jadi lama selesainya. Otomatis bisa merembet ke yang lainnya. Rencana olahraga sore jadi nggak kesampean. Ngejar target baca buku nggak jadi, dan lain-lain. Nah, bukan gangguan dari handphone atau chat aja ya. Bisa juga dari luar. Misal, lagi kerja, terus ada bunyi tok, 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 baso, baso. Terus tiba-tiba kita ingin baso. Nggak lama kemudian, tok, 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 siomay. Terus kita jadi ingin siomay. Nah, ini juga contoh reaktif. Contoh lainnya, lingkungan, orang. Misal, lagi kerja, ngetik, terus ada rekan kerja lewat. Nah, reaktif nih. Ngajak ngobrol, dan akhirnya ngobrol terus. Ya. Atau dari kita sendiri. Lagi kerja, tiba-tiba di otak keingetan tentang film A.
Terus kita langsung manggil rekan kita dan gosip tentang film A itu. Nah, itu juga contoh reaktif. Ya. Belajar kontrol. Pas muncul stimulus seperti itu, coba langsung tahan. Bilang ke otak, stop. Terus langsung fokus lagi. Kalau dilatih, pasti bisa seperti ini. Ada yang ngalamin seperti itu? Nah, kalau misalnya pernah ngalamin atau sering, berarti perlu dilatih. Salah satu contohnya, ini yang suka saya lakukan, ya. Ketika saya lagi ada target pekerjaan, itu pertama adalah saya cari lingkungan tempat menyendiri. Terus saya putar lagu dari radio, bukan dari handphone, ya. Biar saya nggak perlu lagi nyentuh-nyentuh handphone, ya. Bahaya, bisa ngerembet kemana-mana nantinya, ya. Jadi ada radio, ya, klik nyetel radio di situ. Nah, terus ini yang keren nih, dan nggak banyak orang yang tahu. Jadi di handphone itu ada yang namanya mode fokus, ya. Ada yang bawaan dari handphone, ada yang harus diinstal dulu. Ini bagus banget dan sangat membantu banget. Jadi contohnya di HP saya itu ada 2 pilihan mode fokus. Satu adalah mode fokus kerja, satu lagi adalah mode fokus menyendiri, me time. Saya biasanya selalu pakai mode yang menyendiri, meskipun kerja saya milihnya yang menyendiri. Jadi ketika tombol itu diaktifkan, mode fokusnya, maka 99% aplikasi di handphone itu akan berubah menjadi abu-abu, nggak bisa dipakai. Chat, berita, foto, dan lain-lain itu jadi abu-abu, otomatis ke disable. Orang lain tetap bisa ngirim pesan ke kita, tapi sama handphone itu notifikasinya nggak dimunculin ke kita, jadi kita nggak keganggu. Di hold dulu. Ya. Nah, 99%. 1%-nya yang tetap aktif itu adalah telepon standar. Jadi kalau ada darurat, ada yang nelfon, ya, SMS, musik, itu tetap bisa tuh. Ya. Nah, juga kalau misalnya ada aplikasi yang mau di whitelist-kan, itu bisa. Ya. Kayak misalnya musik gitu. Cuman untuk saya pribadi, musik saya off-kan juga, karena udah ada radio. Ya. Nah, ini ngaruh banget. Jadi secara psikologis, kita nggak terganggu. Dan secara nggak langsung, kita ngasih tahu otak kita untuk fokus kerja. Jadi kalau nggak sengaja kita tiba-tiba pegang handphone, kan suka gitu tuh, nggak nyadar gitu lagi kerja, tiba-tiba pengen aja gitu, pengen itu megang handphone gitu. Nah, karena aplikasi mode fokus itu aktif, semuanya abu-abu, ya, jadi nggak bisa diapa-apain, ya, kecuali tadi tombol telepon itu. Nah, pada saat itu kita sadar, ya, ngasih informasi ke otak kita, oh iya, saya punya target, saya harus fokus kerja, taruh lagi. Nah, gitu. Ini penting loh, karena kita manusia seringkali hilaf, suka lupa, karena kebiasaan. Ya. Jadi dengan mengaktifkan mode fokus, itu akan membantu banget. Enak, kerjaan jadi cepat selesai. Setelah selesai, perasaannya puas, lega, happy, karena target bisa tercapai. Ya. Nah, nanti pas udah selesai, dinonaktifkan mode fokusnya, kling, 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 kling. Dia akan ngasih tahu selama berapa jam tadi, itu notifikasi apa aja yang masuk untuk kita follow up. Gitu. Keren banget. Coba deh, rutinin pakai aplikasi itu, mode fokus. Yang keenam, supaya bisa stoik, yaitu jangan ngeluh. Stop. Latih diri Anda untuk jangan pernah mengeluh. Ini kata-kata ini bakal banyak yang memandangnya dengan sinis. Emang bisa? Jawabannya yes, bisa. Ini berhubungan sama ini, sama hati, dan sama ini, sama pikiran, mindset. Memang dalam sehari-hari kita akan ada yang namanya ujian, tekanan, musibah, masalah, dan lain-lain. Tapi tetap, latih terus jangan ngeluh. Sebaliknya, coba lihat dari sisi positif. Apa hikmahnya? Lihat peluang dari setiap kejadian. Ambil hikmahnya. Salah satu contoh yang sebenarnya udah cukup bagus dan sering kita dengar, itu adalah kata-kata untung aja. Untung aja ya kayak gini. Misal, contohnya gini. Ada orang yang punya uang Rp100.000. Kemudian dia beli makan siang Rp15.000. Kembaliannya Rp85.000. Terus dia masukin ke dalam celana. Nah, terus dia jalan pulang. Pas sampai di rumah, dia mau beli minum. Nggak taunya pas dia cek lagi uangnya, 85.000-nya hilang. Ternyata kantong celananya bolong. Jadi mungkin jatuh, nggak tahu di mana gitu. Nah, kalau ini terjadi pada Anda, gimana sikap Anda? Yes, ingat, latih untuk jangan mengeluh. Lihat dari sisi lainnya. Contoh, untung aja dompetnya nggak hilang. Kebayang kalau dompetnya hilang. Ada KTP, SIM, ATM. Aduh, susah banget tuh nanti ngurusnya. Ya. Ini salah satu contoh respons yang bagus. Melatih dan bisa meningkatkan stoikism. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Yaitu adalah kalau Anda ikuti seperti ini. Oke, saya hilang 85.000. Jadi apa nih hikmahnya? Dengan saya hilang 85.000 itu,
ilmu berharga apa yang saya dapatkan? Nah, dengan kita bertanya ke otak kita seperti itu, ya dengan kejadian itu, ilmu berharga apa yang saya dapatkan, nanti akan muncul tuh macam-macam jawabannya. Misal, oke, berarti saya harus selalu ngecek kantong misalnya. Atau bisa juga gini, oh mungkin ini teguran halus dari Allah. Saya udah lama banget nggak sedekah. Kan sedekah bisa nolak bala tuh. Nah, mungkin ada hak orang lain di saya. Terus udah gitu membuat kita jadi istighfar. Dan membuat kita jadi lebih baik lagi, jadi rajin sedekah. Nah, itu bagus tuh. Ya, jadi itu melatih keikhlasan, kesabaran kita. Dan nanti kita bawaannya akan happy. Coba bayangin. Dengan hilang 85.000, tapi kita dapat hikmah dan manfaat yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita melatih kelompok A ini. Kita fokus untuk melatih apa yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kendalikan terhadap situasi. Pikiran kita, emosi kita. Ya, sikap kita. Nah, itu bisa kita kontrol. Dan inilah salah satu kunci yang bisa membantu Anda jadi orang yang tenang dalam semua jenis situasi. Bisa jadi salah satu solusi gaya hidup sehat Anda. Latih terus ya, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dalam hidup. Ketenangan, kesejahteraan, ketabahan, dan kebahagiaan. Ingat bahwa waktu kita terbatas, jadi kita perlu mengisinya dengan momen-momen positif. 2, kontemplasi. Kenali diri dengan baik, bikin target diri, bisa jadi ini, dengan kontemplasi ini, jadi salah satu jalan Anda menemukan karya-karya besar Anda. 3, carilah guru, mentor, dan orang-orang bijak yang penuh kasih sayang. Jadikan mereka circle 1 atau 2 Anda. 4, belajar terus-menerus, tingkatkan wawasan dan kualitas diri. 5, belajar untuk tidak bersikap reaktif, jangan mudah tergugah sama notifikasi chat di handphone. Keep fokus, kalau perlu aktifkan mode fokus di handphone Anda. 6, jangan ngeluh. Belajarlah untuk selalu bisa melihat sisi positif dan hikmah dari setiap kejadian. Ilmu berharga apa yang bisa saya dapatkan dari kejadian itu? Fokus pada things we can control, pada apa yang bisa kita kontrol dan kita kendalikan, arahkan secara positif. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, boleh di-like dan di-share ke teman Anda. Itu akan sangat membantu sekali. Oh ya, di channel Kang Afif ini, Anda bisa banyak belajar ilmu tentang pengembangan diri dari sisi psikologisnya. Untuk Anda yang ingin berkembang dan sehat secara psikologis, berarti Anda berada di channel yang tepat. Klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video baru berikutnya. Setelah itu, ini saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Simak ya. Bye-bye.